Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yuhdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga sampai saat ini kita masih mampu sedikit demi sedikit mengumpulkan bekal amal kita untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Salat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah yang bertemakan wajib memelihara jiwa manusia. Indonesia menghadapi krisis keamanan jiwa yang semakin serius. Menurut data Polri, lebih dari 3.000 orang tewas dibunuh dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Berdasarkan EMP Robinopsal Bareskrim Polri yang diakses pada Jumat 13 Januari 2023, jumlah korban pembunuhan sejak 2019 hingga 2022 mencapai 3.335 orang. Sebagian besar korban adalah laki-laki. Motif pembunuhan beragam, mulai dari perampokan hingga masalah hubungan asmara. Yang ironis, kasus pembunuhan warga juga melibatkan oknum aparat keamanan yang seharusnya menjadi perlindung dan pengayom masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan insiden perampokan dan pembunuhan oleh oknum aparat kepolisian terhadap warga sipil. Terakhir adalah kasus penembakan siswa SMK di Semarang. Yang paling baru adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang oknum polisi terhadap ibu kandungnya di Bogor. Pelaku memukul korban dengan menggunakan tabung gas 3 kilo. Kasus ini menambah daftar panjang pembunuhan oleh oknum aparat. Setiap tahun ada 600 kasus penembakan oleh oknum aparat kepolisian. Sayangnya, sekitar 80% dari kasus tersebut tidak jelas kelanjutannya. Data ini menunjukkan kegagalan negara dalam menciptakan rasa aman bagi warganya. Data ini sekaligus menunjukkan betapa rusaknya nilai-nilai sosial sehingga membuat banyak persoalan diselesaikan melalui kekerasan, termasuk pembunuhan. Pembunuhan adalah dosa besar yang sangat besar. Islam dengan tegas melarang tindakan pembunuhan manusia tanpa alasan yang dibenarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqtulun nafsa allati haramallah illa bilhaq." Janganlah kalian membunuh jiwa manusia yang telah Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Surah Al-Isra ayat 33. Islam memberikan penghargaan yang sangat tinggi terhadap jiwa manusia. Karena itu, Islam memandang pembunuhan satu jiwa manusia tanpa hak sama dengan membunuh seluruh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man fatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin di al-ardi faka annama qatalan nasa jami'an." Yang artinya, siapa saja yang membunuh satu jiwa bukan karena dia membunuh jiwa yang lain atau bukan karena dia melakukan kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Surah Al-Maidah ayat 32. Bahkan dalam Islam, jangankan membunuh, sekedar menakut-nakuti orang lain saja yang dapat membahayakan jiwanya juga dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
la yahillu li muslimin an yurau musliman, yang artinya tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim lainnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Karena itu dalam Islam kasus pembunuhan seorang manusia bukanlah perkara sepele. Rasulullah SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu alallahi min qatli rojulin muslimin. Hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmizi dan Ahmad. Karena itu pula pelaku pembunuhan diancam dengan azab yang keras di neraka. Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'minan muta'ammadan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keseluruhan dalil ini menunjukkan bahwa nyawa seorang muslim sangat berharga dalam Islam. Islam melarang keras pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariah. Islam menjadikan tindakan pembunuhan sebagai salah satu dosa besar yang sangat besar. Hukum yang tegas. Berdasarkan ketentuan hukum Islam, pelaku pembunuhan wajib dikenai hukum qisas, yakni hukuman balasan yang setimpal. Karena itu pembunuhan wajib dibunuh lagi atau dihukum mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazi amanu kutilaba alaikumul qisasu fil qalta. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian hukum qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Surah Al-Baqarah ayat 178. Salah satu hikmah dari pemberlakuan hukum qisas dijelaskan dalam ayat berikut. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dalam hukum qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 179. Menurut Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni menyatakan bahwa para ulama telah bersepakat bahwa hukum qisas ditetapkan dalam kasus pembunuhan disengaja jika ahli waris korban menghendakinya dan tidak ada kesempatan untuk damai. Menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um juga menyatakan bahwa jika terjadi pembunuhan dengan sengaja, wajib diberlakukan hukum qisas. Atas perlakuannya kapan saja ahli waris korban menuntut, kecuali jika mereka berdamai dengan diyat atau memaafkannya. Menurut Ibnu Hazm juga menyebutkan para ulama telah bersepakat bahwa hukum qisas wajib diberlakukan dalam kasus jiwa dibalas dengan jiwa. Tanggung jawab negara. Rasulullah SAW bersabda, al-imamu ra'in wa mas'ulu an ra'iyatihi. Seorang pemimpin atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berkaitan dengan itu, Imam Al-Mawardi dalam Al-Hakam As-Sultaniyah menjelaskan bahwa di antara kewajiban terpenting seorang pemimpin atau kepala negara adalah mengangkat para pejabat yang bertugas mengurus urusan rakyat dan menjaga hak-hak mereka. Menurut Imam An-Nawawi dalam Raudah
Talibin juga menjelaskan bahwa bagi pemimpin untuk melindungi masyarakat, membela mereka, serta menjaga harta dan hak-hak mereka. Menurut Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah juga menekankan pentingnya fungsi keamanan dalam pemerintahan. Ia menyatakan bahwa menjaga ketertiban dan keamanan adalah salah satu tujuan terbesar dari kekuasaan. Alhasil, tugas dan kewajiban negara termasuk aparat keamanan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat didasarkan pada prinsip Islam menekankan pentingnya menjaga hak keamanan dan ketentraman masyarakat. Semua itu merupakan bagian integral dari tugas pemerintah Islam atau khilafah Islam. Pentingnya khilafah. Berbagai ketentuan di atas, termasuk pemberlakuan hukum qisas, juga hukum-hukum Islam lainnya, termasuk tak mungkin bisa ditegakkan dalam sistem pemerintahan sekuler atau menjauhkan agama dari kehidupan seperti saat ini. Hukum-hukum Islam termasuk keseluruhan, termasuk hukum qisas, hanya dapat diterapkan sepenuhnya di bawah naungan sistem pemerintah Islam, yakni khilafah. Hal ini karena hanya negara khilafahlah satu-satunya yang bisa diharapkan bertanggung jawab penuh melindungi nyawa warganya melalui penerapan syariah Islam secara sempurna. Negara khilafah akan selalu memastikan rasa aman, mencegah penyimpangan sosial dan menindak tegas setiap pelanggaran. Dengan begitu, perlindungan nyawa manusia terjamin secara komprehensif di dalam negara khilafah yang menerapkan syariah Islam secara kafah. Kenyataan ini bukan sekedar isapan jempol, tetapi telah dibuktikan dalam sejarah kekhalifahan Islam selama berabad-abad. Beberapa ahli barat bahkan memberikan pandangan positif mengenai keamanan dan stabilitas yang tercipta di bawah naungan kekhilafahan Islam, terutama ketika mereka membandingkan khilafah dengan kondisi pemerintahan lain dalam lintasan sejarah. Montgomery Watt misalnya, seorang orientalis terkenal, dalam bukunya Islamic Political tahun 1968 memuji keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia yang diterapkan dalam kekhilafahan Islam. Dia mencatat bahwa pada masa kekhilafahan, jangankan umat Islam, bahkan orang-orang non-muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam pun dilindungi melalui sistem zimah yang memungkinkan mereka untuk menjalankan kehidupan mereka tanpa ancaman atau diskriminasi. Sekian ceramah singkat dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.